Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan saya Mela Alistia dengan NIM 64241526. Nama saya Nabila Putri Kinanti dengan nomor induk mahasiswa 64242138. Nama saya Safitri Nur Habibah Hamzah dengan nomor induk mahasiswa 64242479. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ilham Fauzi dengan NIM 64240113. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Islahuddin dengan NIM 64241682. Baik, di sini saya berperan sebagai moderator. Kelompok kami akan menjelaskan hasil analisis kritis produk sunscreen Wardah PT Paragon, yaitu evaluasi pemasaran dan strategi di industri kosmetik halal Indonesia. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Habibah. Pada bab pendahuluan, kita melihat bahwa industri kosmetik global mencapai 500 miliar US dollar pada tahun 2023. Dan pasar sunscreen tumbuh 7-10% karena meningkatnya kesadaran akan risiko kulit. Di Indonesia, pasar kosmetik halal mencapai 20 triliun rupiah dan PT Paragon menjadi salah satu pemain utama melalui Wardah. Produk yang kami analisis adalah Wardah UV Shield Sunscreen Gel yang diklaim sebagai sunscreen nomor 1 di Indonesia dengan fitur SPF 30 PA++, pelindungan UV dan blue light, tekstur ringan, zero alkohol, dan vitamin. Namun, beberapa hal perlu dikritisi. Misalnya, SPF 30 mungkin kurang optimal untuk kulit Asia Tenggara yang cenderung lebih sensitif terhadap sinar matahari, di mana SPF 50+ lebih direkomendasikan. Selain itu, klaim perlindungan blue light masih lemah secara bukti ilmiah karena banyak sunscreen hanya memberi perlindungan parsial. Selanjutnya, tujuan makalah ini adalah mengkritisi penerapan marketing mix 7P, melakukan analisis SWOT berbasis data, serta memberikan rekomendasi strategis bagi PT Paragon. Lalu manfaatnya bagi akademisi, konsumen, dan perusahaan cukup luas, termasuk membantu konsumen lebih kritis terhadap klaim iklan kosmetik. Untuk ruang lingkup, penelitian terbatas pada Wardah UV Shield Gel 30 ml. Menggunakan data sekunder dari BPOM, ulasan e-commerce, literatur dermatologi, dan perbandingan dengan pesaing seperti Avoskin dan Sari Ayu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Akmal. Pada landasan teori ini, pada bab ini kami membahas teori yang digunakan. Pertama, pengertian harga. Harga adalah nilai moneter yang mencerminkan biaya produksi dan persepsi konsumen. Dalam kosmetik, harga sering dinaikkan untuk menciptakan kesan premium. Untuk Wardah sendiri, harga dimulai 40.000 hingga 70.000 rupiah yang menunjukkan strategi value base. Tetapi jika dibandingkan biaya bahan, harga ini dinilai cukup tinggi. Lalu kedua, penetapan harga. Wardah menggunakan value base dan competitive pricing. Namun kritiknya adalah kecenderungan overpricing karena branding halal. Pesaing seperti Emina menawarkan harga lebih rendah dengan klaim serupa. Ketiga, marketing mix 7P. Model ini membahas produk, price, place, promotion, people, dan proses, dan juga serta physical evidence. Kritiknya, model ini bisa digunakan secara manipulatif jika tidak didukung data ilmiah. Misalnya klaim seperti cepat meresap atau perlindungan maksimal yang belum tentu terbukti secara dermatologis. Nah, hal ini relevan karena BPOM telah menindak banyak produk misleading. Selanjutnya, saya akan membacakan analisis profil usaha. PT Paragon Teknologi dan Innovation adalah pemimpin kosmetik halal dengan pendapatan Rp 2 triliun pada tahun 2022. Sunscreen Wardah UV Shield dipasarkan dengan klaim inovasi blue light, protection, dan distribusi yang luas. Namun, beberapa kritik muncul. Klaim nomor 1 berasal dari survei internal, bukan lembaga independen. Selain itu, Wardah pernah dituding melakukan greenwashing karena tidak semua bahan bersifat natural, meskipun brandingnya menekankan natural dan halal. Pada analisis 7P, yang pertama yaitu ada produk, klaim blue light belum didukung uji klinis kuat dan beberapa konsumen mengeluhkan residu dan aroma.
Yang kedua ada price, relatif tinggi dibanding pesaing lebih murah seperti Sariayu atau Avoskin. Yang ketiga ada place, distribusi luas tetapi rentan produk palsu. Yang keempat ada promotion, emosional dan influencer heavy tapi berisi misleading. Yang kelima ada people, influencer kuat namun transparansi kompensasi diragukan. Yang keenam ada proses, halal dan MUI sertifikat tapi belum memenuhi standar lingkungan seperti ISO 14001. Yang terakhir ada physical evidence, kemasan menarik namun kualitas kadang tidak konsisten. Secara keseluruhan, branding kuat tapi verifikasi ilmiah masih lemah. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang analisis SWOT. Dalam SWOT, yang pertama kita akan membahas tentang stretch. Wardah adalah salah satu brand yang memiliki branding halal yang kuat, juga memiliki popularitas yang tinggi dengan memiliki lebih dari 8 juta followers di Instagram. Tekstur ringan yang disukai konsumen, namun kekuatan ini bisa melemah jika tidak didukung dengan data ilmiah. Selanjutnya kita akan membahas tentang weakness, harga yang relatif tinggi untuk segmen menengah ke bawah, variasi produk yang terbatas, dan SPF 30 yang kurang optimal untuk wilayah tropis seperti Indonesia. Selain itu, keluhan residu dan aroma juga seringkali muncul di kalangan konsumen. Kita mempunyai opportunities. Wardah dapat mengembangkan varian SPF 50+, lalu melakukan uji klinis independen untuk klaim blue light, menggunakan kemasan ramah lingkungan, dan berkolaborasi dengan lembaga dermatologi guna meningkatkan kredibilitas. Selanjutnya adalah threats. Persaingan dimulai dari brand Avoskin, The Ordinary, hingga La Roche-Posay sangat ketat. Selain itu, ada resiko sanksi dari BPOM jika klaim tidak terbukti atau yang biasa kita sebut sebagai overclaim. Maraknya produk palsu di e-commerce serta tuntutan konsumen akan transparansi dan clean beauty. SWOT ini menunjukkan bahwa Wardah memiliki kekuatan besar tetapi tantangannya juga sangat signifikan jika tidak segera beradaptasi dan diatasi. Sebagai kesimpulan, Wardah UV Shield memang mempunyai posisi pasar yang kuat karena reputasinya sebagai produk halal dan distribusi yang luas. Tetapi secara ilmiah masih ada beberapa kekurangan. Klaim perlindungan blue light dengan status sunscreen nomor 1 belum terbukti melalui uji independen, sehingga bisa mempengaruhi kepercayaan konsumen. Walaupun banyak yang suka karena teksturnya yang ringan dan tanpa alkohol, masih muncul keluhan soal residu, aroma, dan efektivitas perlindungan di bawah sinar matahari yang kuat. Promosinya pun lebih mengandalkan influencer dibandingkan data ilmiah yang mungkin beresiko dalam jangka panjang. Namun, jika Paragon bisa memperkuat bukti ilmiah, meningkatkan transportasi bahan, dan mulai fokus pada keberlanjutan, Wardah akan mempunyai peluang yang besar untuk mempertahankan dan memperluas pasar di industri kosmetik halal yang semakin kompetitif. Selanjutnya, untuk saran, dalam jangka pendek, PT Paragon perlu mengevaluasi kembali klaim pemasaran terutama soal nomor 1 dan perlindungan blue light, supaya lebih sesuai dengan data ilmiah dan aturan BPOM. Formulasi produk juga sebaiknya disempurnakan agar residu dan aroma bisa diminimalkan, serta informasi bahan pada kemasan dibuat lebih transparan. Dalam jangka menengah, Paragon perlu melakukan uji klinis independen untuk membuktikan efektivitas SPF dan blue light-nya. Hasilnya bisa meningkatkan kepercayaan publik. Lalu, menghadirkan varian baru seperti SPF 50+ juga bisa memperluas pasar di wilayah tropis. Selain itu, sistem QR Code atau kode seri dapat membantu mengurangi risiko produk palsu. Dalam jangka panjang, perusahaan perlu membangun roadmap keberlanjutan. Misalnya itu penggunaan kemasan daur ulang dan audit lingkungan untuk mencapai standar seperti ISO 14001. Kerjasama dengan universitas atau lembaga riset dermatologi juga penting agar Wardah bisa lebih dipercaya sebagai brand halal yang berbasis sains, bukan hanya promosi emosional.
Baik teman-teman, demikian seluruh rangkaian presentasi dari kelompok kami, mulai dari pendahuluan, landasan teori, analisis 7P, SWOT, hingga kesimpulan dan saran yang sudah disampaikan barusan. Melalui pemaparan ini, kami berharap dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kekuatan dan tantangan Wardah UV Style, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan ke depan agar produk ini semakin kuat secara ilmiah maupun pemasaran. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diberikan. Kami juga memohon maaf apabila terdapat kekurangan kesalahan penyampaian atau hal-hal yang kurang berkenan selama presentasi berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.